Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi kembali, bercerita tentang kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir salah satu dari keempat nabi yang diyakini sebagian kalangan masih hidup sampai sekarang. Dan Nabi Khidir ini memiliki karomah dan kelebihan ilmu yang cukup tinggi sehingga Nabi Musa menaruh perhatiannya. Dari keempat nabi ini, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris, dan Nabi Ilyas, yang telah diyakini akan meninggal dunia sebagai manusia sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Akan tetapi ada sebagian para ulama berpendapat dan meyakini bahwa Nabi Khidir justru sekarang sudah wafat. Dan kisah dari keempat nabi tersebut yang sering dibicarakan dalam kehidupan kita adalah Nabi Khidir alaihissalam. Karena kisah ceritanya banyak memberikan inspirasi, juga penuh kontroversi, dan kadangkala tidak bisa kita terima dengan akal. Akan tetapi karena kelebihan-kelebihan beliau yang kita tidak mengetahuinya. Dan Nabi Khidir yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam ini, di mana Nabi Khidir adalah terkenal dengan hamba Allah yang soleh dan banyak mengajarkan dan menebarkan ilmu-ilmu agama. Juga diterangkan bahwa Nabi Khidir ini memiliki nama lain yang bernama Balya ibni Malkan, yang memiliki arti Nabi Khidir merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Sam dengan kunyah Abdul Abbas. Dalam kehidupan Nabi Khidir alaihissalam ini banyak yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita, karena kisah ceritanya penuh dengan inspirasi dan menjadikan seseorang yang ingin tahunya tinggi tentang Nabi Khidir alaihissalam ini. Dan banyak kisah cerita tentang Nabi Khidir ini yang menjadikan kita cukup penasaran tentang hal-hal kelebihan apa yang mereka lakukan. Pertama, Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang diberi mukjizat oleh Allah SWT yang dapat mengubah alam, di mana alam yang tadinya memiliki tanah gersang, tandus, yang tiba-tiba menjadi tanah yang nampak hijau dan menjadi tanah yang subur, seperti yang telah dikisahkan ketika beliau sholat bersama-sama di atas hamparan kulit putih. Maka hamparan yang telah ditempati itu tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan semuanya menjadi takjub atas kejadian tersebut. Ini menunjukkan atas kebesaran Allah SWT tentang adanya tanda-tanda kenabiannya. Kedua, Nabi Khidir ini memiliki ilmu yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ilmu-ilmunya Nabi Khidir ini tergolong ilmu yang kontroversi dengan ilmu yang dimiliki Nabi Musa, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Setelah disampaikan dan apa kata Nabi Khidir tentang ajakan Nabi Musa tersebut, yaitu ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Kahfi ayat 67 yang berbunyi, dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan mengapa tidak sanggup? Apa kata Nabi Khidir?
karena ilmu-ilmu yang ia miliki belum cukup tentang hal itu. Lalu Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu," kata Nabi Khidir. "Akan tetapi jika kamu ingin mengikutiku, maka pesanku, kamu janganlah menanyakan kepadaku tentang sesuatu hal apapun, sampai aku sendiri yang bisa menerangkannya kepadamu." Nabi Musa pun siap untuk menerima apa yang dikatakan Nabi Khidir tersebut dengan penuh kesabaran. Ketiga, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa hendak menuju kemana dengan menaiki kapal bersama-sama milik dari kapal orang miskin yang kesehariannya bekerja di laut. Dan tiba-tiba Nabi Musa merasa terkejut dan langsung menegur kepada Nabi Khidir melakukan sesuatu yang sangat membahayakan pada perahu ini untuk merusak, melobangi dengan kapaknya, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 71 yang berbunyi, "Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya." Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu, yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Lalu Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Hai Nabi Khidir, kita bersama-sama menaiki perahu ini dan tanpa dipungut bayaran oleh pemiliknya. Dan apa maksud dan tujuan hal ini kalian lakukan? Engkau betul-betul telah mengingkari untuk melakukan perbuatan ini." Dan apa kata Nabi Khidir? "Sesungguhnya aku telah mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan saya pun tidak mengetahuinya." Dalam kisah ceritanya, mengapa aku harus melakukannya? Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim, yang ingin berbuat jahat dan hendak ingin merampok bahtera pada perahunya yang bagus itu. Dan Nabi Musa sadar apa yang dilakukan Nabi Khidir tersebut. Akhirnya Nabi Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusan dan hidupku ini." Keempat, telah dikisahkan juga bahwa Nabi Khidir diutus oleh Allah SWT untuk memberikan hikmah atau pengajaran teguran kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dinilai oleh Nabi Khidir bahwa Nabi Musa telah lalai melakukan sesuatu perkataan dengan sikap sombong karena merasa dirinya yang paling berilmu. Dan kesombongan itu diketahui ketika Nabi Musa berdiri berkhotbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang yang paling alim, orang yang paling berilmu di antara kita?" Dan tiada seorang pun dari mereka untuk menjawab. Dan Musa berkata, "Akulah orang yang paling alim di antara mereka." Dan kesombongannya inilah yang diketahui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kelima, telah dikisahkan juga bahwa Nabi Khidir telah membunuh anak tak berdosa dari anak yang memiliki orang tua yang soleh, membunuh tanpa diawali dari sesuatu permasalahan dan percekcokan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan anak tersebut. Dan Nabi Khidir alaihissalam sengaja membunuh dengan penuh kesadaran dan juga bukan dari keputusan pada dirinya. Akan tetapi
melakukan pembunuhan, semua itu atas perintah Allah SWT untuk melakukannya, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 74 yang berbunyi, "Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, 'Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar.'" Yang menjadi suatu pertanyaan, mengapa harus membunuh anak kecil tersebut? Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa membunuh seorang anak kecil karena kedua orang tuanya adalah pasangan dari seorang yang beriman. Dan jika anak ini kelak menjadi dewasa, akan mendorong mempengaruhi dari bapak dan ibunya untuk menjadi orang yang sesat dan kufur. Dan Allah telah memerintahkan hal ini untuk mencegah bahaya nyata yang akan dia timbulkan terhadap orang tuanya kelak nanti. Keenam, dikisahkan ketika Nabi Musa yang hendak mencari Nabi Khidir di mana mereka tinggal dengan membawa perbekalan makanan dan membawa ikan plastis, dan ketika itu telah dimakan ikannya sebagian pada sebelah badannya saja, sedangkan sisanya ikan itu disimpan dan untuk dimakan kembali ketika lapar. Dan di saat Nabi Musa terlelap tidur dengan kekuasaan Allah SWT, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 61 yang berbunyi, "Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Kemudian ikan sebelah itu dihidupkan kembali dan dituntun oleh Allah ke laut menuju ke suatu tempat. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat itulah yang seharusnya dituju. Sebab Allah tidak memberitahu dengan pasti tentang tempat yang dituju itu. Hanya Allah lah yang memberikan petunjuk dan memberi isyarat ketika Nabi Musa sebelum berangkat untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir yang memiliki banyak ilmu dan banyak karomah ini salah satu nabi yang bisa kita jadikan inspirasi dan kita imani tentang kelebihan-kelebihannya dan juga banyak hikmahnya dalam kehidupan kita. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga di ruang motivasi diri berbagi kebaikan ini selalu membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Sahabat, itulah cerita singkat tentang Nabi Khidir alaihissalam dan banyak kisah-kisah yang lainnya tentang Nabi Khidir alaihissalam ini yang tidak sempat kami ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.